Informasi lainnya, pemirsa, Presiden Joko Widodo melantik sejumlah nama untuk masuk ke dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju. Salah satunya adalah Ketua Umum Projo, relawan Jokowi Budi Ari Setiadi yang menjabat sebagai Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate yang terjerat korupsi proyek BTS 4G. Menteri dan Wakil Menteri baru mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Jokowi di Istana Senin pagi. Salah satu nama yang jadi sorotan adalah Budi Ari Setiadi yang dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika, menggantikan Johnny G. Plate yang dinonaktifkan karena terjerat korupsi proyek BTS Bakti Kominfo. Sebelumnya, Budi Ari Setiadi menjabat sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Budi juga dikenal sebagai Ketua Umum Projo Relawan Joko Widodo. Presiden Jokowi juga melantik Wakil Menkominfo yang dijabat oleh Nezar Patria yang sebelumnya menjabat sebagai staf khusus Menteri BUMN sejak tahun 2022. Untuk menggantikan Budi Ari Setiadi di posisi Wakil Menteri Desa dan PDTT, Presiden melantik Paiman Raharjo yang sebelumnya menjabat sebagai Rektor Universitas Mustopo. Presiden Joko Widodo juga melantik sejumlah nama untuk mengisi posisi lain di kabinet, yakni Pahala Mansyuri yang dilantik sebagai Wakil Menteri Luar Negeri setelah sebelumnya mengisi jabatan sebagai Wakil Menteri BUMN. Rosan Ruslani juga dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Menteri BUMN menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Pahala Mansyuri. Selain melantik sejumlah nama untuk mengisi posisi menteri dan wakil menteri, Presiden juga melantik Jan Faris sebagai anggota One Team Press. Di sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo, nama-nama tersebut diharapkan bisa bekerja maksimal dan melanjutkan program Presiden Jokowi dengan baik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, meski demikian, pemirsa, sejumlah pekerjaan besar ini menanti Menkominfo baru Budi Ari Setiadi. Bahkan Presiden memberikan wakil menteri untuk bisa menyelesaikan gundung masalah yang ada di Kementerian Kominfo dalam waktu kurang lebih 1,5 tahun. Kalau ini Kominfo ini gunung masalah nih. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi mengaku banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan olehnya usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Budi, persoalan yang perlu diselesaikan oleh kementerian yang dipimpinnya mulai dari kedaulatan data, e-commerce, hingga implementasi artificial intelligence atau AI. Budi menjelaskan, Presiden Jokowi juga memberikan tugas langsung, salah satunya adalah penyelesaian proyek BTS 4G. Nah, kalau soal jumlah, soal apa nanti kita kaji sama-sama, kita akan pokoknya bahwa membangun BTS sebagai bagian dari memastikan bandwidth untuk rakyat ini kan harus diwujudkan gitu. Nanti soal jumlah target nanti kita dapatkan sama-sama segera dalam tempo singkat secepat-cepatnya gitu loh ya. Penyelesaian BTS 4G ini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo sebab menurut Presiden proyek BTS itu menyangkut pelayanan di daerah terdepan dan terluar. Menurut Presiden, salah satu pekerjaan terberat Menkominfo baru adalah mewujudkan ICT yang baik. Ya tadi yang saya sampaikan, semuanya bisa dikejar, dipercepat semuanya. Tinggal sudah ada wamen pun kita tambah satgas karena itu. Karena setelah saya detailkan persoalan-persoalan yang ada di dalam, bukan persoalan yang mudah. E-commerce yang sekarang ini kecepatan perubahannya sangat cepat banget. Ya. Pak, akan ada reshuffle lagi Pak setelah hari ini Pak? Apakah akan ada Bisa aja. Berarti Presiden. Presiden juga menaruh perhatian penuh terhadap perkembangan teknologi di Indonesia. Dalam waktu kurang lebih 1,5 tahun, Menkominfo Budi Ari diharapkan bisa menyelesaikan segala gunung masalah yang ada di kementerian yang dipimpinnya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya pemirsa, kita masuk ke informasi dari dunia politik. Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah yang juga bakal calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo bertemu dengan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Golkar di kantor Menko Ekonomi sore kemarin. Pertemuan ini digelar dalam rangka membahas proyek strategis nasional di Provinsi Jawa Tengah, pemirsa. Saat ditanya arah politik Partai Beringin, Erlangga Hartarto tidak tegas menjawab pertanyaan. Erlangga hanya menjawab santai saat ditanya soal sinyal dukungan partainya di Pilpres 2024 mendatang. Bagian juga ada yang mau bertanya Pak mengenai apakah ada pembicaraan lain Pak selain berbicara mengenai ekonomi atau proyek-proyek, karena ya mungkin momennya ini lagi seperti itu Pak, jadi mungkin ada pembahasan lain atau seperti apa. Terima kasih. Kalau di ruang rapat tidak ada, tapi sebelum rapat ya pasti ada lah. Namanya kita ngobrol bareng sambil makan. Pak Erlangga, satu lagi Pak, berarti kalau ada yang klaim akan merapat ke koalisi Indonesia Raya atau ke koalisi perubahan, tanggapannya berarti belum ya Pak ya? Lebih dekat ke Mas Ganjar berarti, lebih spesial? Ya kalau hari ini pasti dekat dengan Mas Ganjar kan, nggak ada siapapun in between ya. Pemirsa, video oknum TNI menurunkan baliho calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah viral di media sosial. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan bahwa pemasangan baliho salah satu capres itu memang berada di area lingkungan TNI Kodim Muara Teweh. Sejumlah warga menurunkan baliho bergambar Ganjar Pranowo pada Sabtu 15 Juli 2023. Penertiban ini disaksikan petugas TNI, Satpol PP dan Panwascam di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Baliho salah satu calon presiden itu diturunkan oleh warga karena berada di tanah milik Kodim 1013 Muara Teweh yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi baliho. Bahkan menurut warga di sekitar lokasi, sebelum diturunkan, pihak Kodim sudah berkoordinasi dengan vendor atau relawan parpol tersebut, namun mereka tak bisa dihubungi. Nggak ada, dan mereka pun dihubungin nggak bisa kayaknya. Waktu mau percepatan udah mau dikonfirmasi kan sama orang Kodim kan. Nah tapi mereka nggak bisa dihubungin. Sementara itu, Baca Pres Ganjar Pranowo meminta untuk klarifikasi untuk cek dan dicek apa yang sebenarnya terjadi. Oh ya, teman-teman lagi ngecek ya, saya belum tahu, lebih baik kita klarifikasi dulu, kita bertabayun dulu apa sebenarnya yang terjadi. Adakah pemasangan itu karena kita yang melanggar? Kalau iya, harus ikhlas. Tapi kalau tidak, ya harus kita tanyakan. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan bahwa pemasangan baliho salah satu capres tersebut memang berada di area lingkungan TNI Kodim Muara Teweh. Itu sudah dikoordinasikan dengan pemasangnya. Jadi dari perwakilan partai juga dengan Satpol PP juga dengan Pak Bupati sudah disampaikan semuanya. Jadi dilepas, disaksikan oleh mereka. Nah dicopoti kesannya kan langsung buarut coba gitu. Nah ini tidak. Ya, jadi kita tetap menggunakan aturan yang ada. Karena itu dipasang, istilahnya IJ-nya awalnya tidak dipasang di situ, ternyata di situ, ya kita sampaikan kepada yang bersangkutan kalau dipasang di situ kan sudah jelas tentang netralitas TNI. Sebelumnya, video aksi penurunan baliho Ganjar Pranowo yang dilakukan oknum anggota TNI viral di media sosial. Dalam video berdurasi 31 detik itu, menuding oknum TNI memerintahkan penurunan sepihak baliho bergambar Ganjar Pranowo. Pemirsa, bakal calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo semasa di bangku SMA dikenal sebagai sosok dengan jiwa kepemimpinan yang tinggi, pemirsa. Selain mudah bergaul, Gubernur Jawa Tengah tersebut juga aktif di setiap mata pelajaran. Jiwa kepemimpinan bakal calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo telah terlihat sejak di bangku sekolah.
Ganjar dikenal sebagai murid yang aktif, rajin, dan supel selama belajar di SMA Bosa Kota Baru Yogyakarta atau yang dulu dikenal dengan SMA Bokri 1. Dari buku induk register peserta didik, Ganjar Pranowo terdaftar di SMA Bokri 1 pada tahun ajaran 1984-1985. Ia kemudian dinyatakan lulus pada tahun 1987. Pak Ganjar itu nilainya wajar ya, tidak begitu mencolok dan juga tidak begitu di nilai bawah, tetapi memang di tengah-tengah seperti ini nilainya, di tengah-tengah. Tapi dari sisi kepemimpinannya memang nampak, karena pada waktu itu sudah banyak sekali mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, terutama pramuka dan juga mendaki gunung. Dulu ada yang namanya di Bosa itu Delta Mountaineering Science Club. Di mata teman sekolah, sosok pria yang mudah bergaul dan terbuka melekat pada diri Ganjar Pranowo. Karakter inilah yang menjadikan Ganjar Pranowo sebagai sahabat bahkan hingga saat ini. Kalau rajin itu di bidang pelajaran terutama, jadi satu contoh itu ya garap PR lah gitu ya. Garap PR, saya ingat betul pada saat beliau itu garap PR bahasa Inggris, memang sering kan PR itu. Nah kebetulan, dan beliau tuh nggak pernah ketinggalan atau tidak pernah apa untuk membuat PR itu nggak pernah apa. Kebetulan pada saat itu saya yang tidak garap PR. Sosok kepemimpinan Ganjar Pranowo semasa SMA menjadi kenangan bagi sahabat serta diharapkan mampu membawa Ganjar hingga ke puncak karir politiknya. Selain itu, dukungan serta doa dari sahabat untuk Ganjar agar bisa membawa Indonesia lebih maju dan sejahtera. Partai Perindo terus memperkuat mesin partai politiknya untuk meraih target suara double digit di pemilu 2024 mendatang. Dalam rapat koordinasi pemenangan pemilu 2024, Ketua Umum DPP Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, menekankan pentingnya sinergitas semua elemen partai untuk memaksimalkan perolehan suara. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo memimpin langsung rapat koordinasi dengan DPP, Bapilu, dan DPW se-Indonesia dalam rangka pemenangan pemilu 2024 di Jakarta Pusat. Rakor ini bertujuan untuk memaksimalkan perolehan suara Partai Perindo pada pemilu 2024 mendatang. Semua komponen partai sangat penting terlibat dan saling bersinergitas untuk meraih target suara double digit pada pemilu 2024 mendatang. DPP, para pimpinan DPW dan Bapilu ini sangat penting supaya yang pertama memahami strategi bagaimana cara kita memaksimalkan perolehan suara. Ya, itu menyangkut pembagian tugas, apa yang perlu kita lengkapi, apa yang kita masih kurang, ya, kemudian juga bagaimana caranya, ya intinya bagaimana nanti suara partai itu maksimal, suara caleg maksimal. Semua akan diselesaikan, dibahas di sini. Target yang sudah ditetapkan itu kan 2 digit. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil sebenarnya, apalagi dalam semua survei kan Perindo punya tren yang menaik terus ya. Jadi kami sangat optimis dan karena itu memang sekarang perlu untuk lebih dikonsolidasikan lagi agar Bapilu di setiap tingkatan, ya, khususnya DPW, itu bisa mengkoordinir terus ke bawah. Melalui berbagai strategi dan program pro rakyat untuk mewujudkan Indonesia sejahtera, partai dengan nomor urut 16 ini optimis dapat lolos ke parlemen pada 2024 mendatang. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, terpilih sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Anas Urbaningrum menegaskan PKN harus ditata dengan prinsip organisasi modern, bukan kepentingan pribadi atau keluarga. Munaslup Partai Kebangkitan Nusantara menunjuk Anas Urbaningrum menjadi Ketua Umum Partai yang memiliki nomor urut ke-9 pada pemilu 2024. Anas Urbaningrum menegaskan PKN harus ditata dengan prinsip organisasi modern, bukan dengan prinsip kepentingan keluarga atau perorangan. Anas juga ingin menerapkan
azas militokrasi maksud kami pemirsa berdasarkan kecakapan, komitmen, dan prestasi yang jelas. Untuk agenda politik selanjutnya, Anas menjelaskan akan memperkokoh struktur organisasi dan menjalin hubungan dengan partai-partai lain. Yang harus diutamakan itu adalah kecakapan dan prestasi. Dengan begitu ukurannya menjadi objektif kan. Kalau ukurannya tidak objektif, nanti yang berkembang adalah like and dislike. Ukurannya tidak jelas. Pemirsa, jelang pemilu 2024, generasi muda yang terhimpun oleh Aliansi Rakyat untuk Demokrasi ini berkomitmen akan melakukan pemantauan di setiap tempat pemungutan suara saat pemilihan suara pada Februari 2024 mendatang. Aliansi Rakyat untuk Demokrasi atau ALDERA mendeklarasikan diri untuk langsung melakukan pemantauan di 800.000 TPS di seluruh Indonesia. Aliansi ini nantinya menempatkan 2 orang relawan di setiap TPS untuk mengawal perolehan suara dan hasil suara dapat dilihat melalui website jagat.tps.id. Pihak ALDERA juga memastikan jika para relawan yang melakukan pengawasan tidak terafiliasi dengan pihak partai politik ataupun pendukung calon presiden dan wakil presiden. Adanya pemantauan dan laporan setiap hasil suara yang diperoleh di TPS diharapkan tidak terjadi manipulasi data. Optimis kalau kita semua para pejuang demokrasi bersama-sama melakukan ini, kita pasti bisa. Seberapa besar sih potensi kecurangan jika penghitungan suara lebih dari 7 hari ini? Kita belajar dari pengalaman pemilu-pemilu yang lalu itu sangat besar. Semakin harinya semakin bertambah itu besar. Sebetulnya kalau kita bicara logikanya kan ada pemungutan dilakukan pada hari H. Penghitungan sudah disampaikan akan terjadi di hari H atau selambat-lambatnya H+1. Berikutnya itu adalah proses yang kemudian penuh dengan resiko kecurangan. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, pemerintah Kota Depok, Jawa Barat membuat langkah strategis guna pemberantasan pembangunan kota. Maksud kami pemerataan. Pemkot Depok berencana membangun pusat keramaian baru di wilayah Sawangan dan Bojongsari. Inilah ilustrasi pembangunan pusat keramaian di Kota Depok yang akan dibangun di wilayah Sawangan. Hal ini dilakukan pemerintah kota dalam rangka pemerataan pembangunan. Pemerintah Kota Depok membangun alun-alun berkonsep hutan taman kota dan tempat pusat bisnis baru untuk menaikkan perekonomian di wilayah tersebut. Tingkat kepadatan penduduk Sawangan Bojongsari merupakan yang terendah di Kota Depok mencapai 7.320 jiwa. Sehingga dengan pembangunan tersebut bisa menjadi daya tarik investor baik perumahan ataupun bisnis. Jadi nanti tidak ada lagi image tentang masalah margonda sentris. Sekarang kita bagi pemerataan, kita bagi rata. Nah ini gilirannya Bojongsari, Sawangan Bojongsari dan Cinere. Pemerintah Kota Depok juga mendukung pembangunan rumah sakit swasta bertaraf internasional yang di wilayah Sawangan. Yang beberapa waktu lalu sudah dilakukan peletakan batu pertama oleh Gubernur Jawa Barat. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, asap tebal mengepul dari kebakaran hutan di dekat komunitas tepi pantai Kofaras. Informasi mancanegara akan kami hadirkan usai jeda pemirsa, tetaplah bersama iNews Pagi.